Jadi intinya wis ra nggawa uang cash saja sudah santai sekarang. Yang penting kita bawa HP dan ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, selamat datang di podcast Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast ini adalah milik BPKAD Kota Yogyakarta. Di episode kali ini, saya Feni bakal ngobrolin terkait pajak daerah. Tapi tenang, bukan hal yang bikin kita pusing, tetapi kita akan mengupas sisi menariknya. Tema kali ini adalah cerita seru di balik digitalisasi pajak daerah. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dua narasumber kita, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Komisi B. Selamat siang Ibu Ipung Purwandari, SH. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum. Senang sekali Ibu, saya baru pertama kali bertemu dengan Ibu dan luar biasa Ibu. Gimana perjalanan tadi ke sini Ibu? Alhamdulillah lancar. Selanjutnya ada Bapak I Dewa Putu Adi Yogana SS. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Sobat Pajak. Terima kasih Bu Ipung dan Pak Dewa yang sudah hadir di podcast Opoyo kali ini. Mari kita mulai untuk mengobrolnya ya Bu ya. Ibu Ipung, saya adalah salah satu follower akun Instagram Ibu ya Bu ya. Di tengah kesibukan Ibu sebagai anggota DPR, saya melihat dari akun Instagram Ibu itu kegiatan Ibu sangat banyak sekali, luar biasa ya Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih Mbak sudah di-follow nggih. Yes, Bagi saya media sosial itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya sehari-hari. Iya Ibu. Karena betul. dengan media sosial bisa membagikan setiap kegiatan saya, tapi tidak itu aja kita tidak Ibu. cuma membagikan, tapi dari media sosial itu saya bisa berinteraksi dengan masyarakat saya. Betul, Dan betul sekali. saya juga dengan media sosial, saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat saya. Lewat media sosial itu kan mereka kadang curhat ya, kadang berita-berita itu cepat saya dapat dari media sosial itu Mbak. Jadi mau nggak mau akhirnya media sosial ya menjadi kehidupan saya sehari-hari, di mana saya juga berinteraksi dengan masyarakat. Saya bisa mungkin malah menyelesaikan persoalan-persoalan itu lewat media sosial langsung, sekali, Ibu. Kayak Facebook dan semuanya itu kan karena saya kalau posting apapun saya ada masyarakat saya yang ngunggah apapun, saya bisa langsung melakukan interaksi dengan mereka Mbak, seperti itu. Oke. Berarti sekarang menurut Ibu ya sudah banyak masyarakat yang bisa menggunakan media sosial ini ya Bu ya, karena banyak kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat. Ibu, kalau terkait sistem pelayanan pajak daerah di pemerintah Kota Yogyakarta, sebenarnya menurut Ibu perlukah sistem ini didigitalisasikan? Oh sangat perlu Mbak, karena sistem ini bagi saya memudahkan semuanya. Betul, yang orang biasanya harus ke balai kota, harus ke balai kota, antri, nanti masih ada keliru lagi, balik lagi, dan bagi saya itu sangat pemborosan waktu dan pemborosan tenaga. Betul, Ibu. Makanya dengan adanya digitalisasi ini kan masyarakat kita bisa menjadi mudah, bisa dimanapun mereka melakukan transaksi gitu. Karena betul. Sekarang kan balai kota itu sudah menyediakan kayak QRIS ya toh. Jadi yang kayak dulu itu pajak-pajak yang kayak dulu itu kasih stroke kayak PBB dan semuanya itu betul Ibu sangat harus ke RTC atau ke RW dulu, ke kelurahan dulu, kelurahan, RW, RT baru dikasihkan oleh pajak tersebut. Tapi kan itu juga
Mbak, nggak serta merta itu dipakai kiri semua, tapi sistem manual pun juga masih dilakukan oleh kota kok. Nah, begitu sobat pajak semuanya. Kita ke Pak Dewa. Pak Dewa, kalau kita ngomongin digitalisasi ya Pak ya, pastinya butuh kebijakan dari DPRD Komisi B. Itu perannya apa saja ya Pak ya? Ya, dari Komisi B perannya sangat penting sekali untuk mendukung program itu. Jadi kami dari Komisi B mendorong supaya adanya perda digitalisasi. Ya betul Pak, itu mengatur betul semua sekali. program digitalisasi supaya mempermudah. Kemudian ikut menganggarkan supaya sistem-sistem itu bisa berjalan dengan baik. Berarti anggaran memang dari DPRD ya? Menganggarkan dana yang untuk program itu biar sistemnya berjalan. Ya, betul. Kita juga melakukan pengawasan supaya berjalannya dari keuangan itu, masuknya itu bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi sobat pajak, Komisi B ini di DPRD Kota Yogyakarta sangat-sangat berperan dan luar biasa sekali. Saya ke Bapak lagi nih, Bapak Dewa ya. Kalau dari hasil pengawasan DPRD sendiri ya Pak ya, tadi kan DPRD juga melakukan pengawasan ke digitalisasi ini ya. Itu sejauh mana dampak digitalisasi ini terhadap pelayanan pajak daerah? Dampaknya itu ada 3. Yang pertama itu secara itu dari masyarakat, dari kita itu secara itu lebih efisiensi. Betul. Efisiensi di sini apa? Ketika kita ingin membayar bayar pajak, kita nggak perlu ke mal pajak itu datang ke sana membawa struk, terus kita bisa secara langsung bisa tahu berapa nominal yang kita bayarkan. Langsung tahu ya. Terus ketepatan, keakurasinya itu bisa tahu, kira-kira saya harus bayar tepat pajak waktunya kapan, kan bisa lihat di handphone atau apa itu. Jadi kita dengan digital itu lebih nyaman lah, lebih cepat, efisien gitu. Terus dari segi data pengamanan itu kita lebih pasti lebih tahu bahwa nanti uang yang kita setorkan itu jadi pas, istilahnya itu bisa masuk. Kita bisa mantau di sana juga. Ternyata anggaran yang kita masukkan dalam pajak itu bisa sesuai dengan apa yang pemerintah bayarkan. Berarti bisa transparan ya, semua orang bisa langsung tahu ya Pak ya. Ya, terus juga kita akan melakukan pengawasan itu kan supaya apa yang dana-dana yang masuk dari sana kita bisa menganalisis atau memberikan suatu, melihat dari sistem itu berjalan dengan baik dan lancar, bisa untuk memudahkan pembangunan yang istilahnya pembangunan yang itu cepat, itu aja. Luar biasa sekali ya Pak ya. Untuk Ibu Ipung, kembali ke Ibu Ipung ya, berbicara tentang digitalisasi di sektor pajak ya Bu ya, yang sangat dekat dengan kita masyarakat adalah pajak bumi dan bangunan ya Bu ya. Ini sudah merambat dari segi apa Bu untuk digitalisasinya? Kan kita ya tadi saya contohkan untuk PBB ya Mbak ya. Yang zaman dulu itu dikasih apa? Petuk ya, seperti itu. Ya warna pink itu ya. Yang warna pink itu nanti masih di Pak Lurah, Pak Lurah ke Pak RW, betul Ibu. Pak RW ke Pak RT, toh. Jadi apa nggih? Terlalu lama gitu. Prosesnya, Tapi kan kadang orang itu pengen cepet ya, bagaimana mereka itu mendapatkan itu itu. Makanya ada digitalisasi itu tadi Mbak. Jadi sudah bisa dilakukan lewat digitalisasi elektronik itu loh SPPT-nya. Jadi orang bisa bayar di mana saja tadi. Dalam arti orang bisa memantau, walaupun sekarang masih seperti itu Mbak, masih petuk ya ini kayaknya. Jadi digitalisasinya juga masih berjalan. Karena juga itu tidak mudah juga Mbak. Dalam arti itu kan harus pembelajaran ya, pendampingan ya, orang memakai itu juga pegawai-pegawai
dari pajak pun harus toh Mbak, belajar sosialisasi dulu, betul, dan mereka betul. harus diajari dulu Mbak. Jadi Betul. belum tentu petugas pajak itu langsung bisa menggunakan aplikasi itu. Harus ada pendampingan dulu untuk melatih mereka. Setelah mereka semua sudah siap, semuanya sudah siap, prasarananya sudah siap, makanya baru nanti merambah itu ke masyarakat. Dari masyarakat kan ada apa Mbak, itu kayaknya SPPT PBB, ya. jadi bisa diklik gitu ya Mbak. Tinggal download, nanti diklik apa itu sudah muncul jadinya, pajaknya segini. Karena cepet. Jadi sekarang kan Maret baru diberikan ya itu petuk itu. Jadi nanti betul. Pembayaran terakhir bulan apa itu? September. Ya, bulan September itu. Nah, besok tidak akan kalau sudah digitalisasinya jalan ya itu sudah Mbak ya, sudah akan memakai orang, udah nggak usah antri bayar lagi, udah nggak capek kesana kesini, tinggal ngeklik, itu semua sudah terlihat di situ Mbak. Wah, jadi sekarang untuk mendapatkan petuk tadi ya, atau SPPT yang warnanya pink itu sekarang sangat mudah sekali ya Bu ya. Terus terkait pembayaran ya Bu ya, pembayaran untuk PBB tadi apakah juga bisa online Ibu? Bisa Mbak, itu di situ QRIS ya? Pakai QRIS. Makanya QRIS itu sekarang disediakan ya untuk pembayaran apapun tuh Mbak. Bayar pajak, bayar parkir aja udah pakai seperti itu, bayar makanan dan semuanya. Jadi intinya wis ra nggawa uang cash saja sudah santai sekarang. Yang penting kita bawa HP dan ada isinya. Rekeningnya ada ya Bu ya. Dan itu akan mempermudah Mbak. Dalam hal ini makanya pemerintah kota selalu digitalisasi itu pokoknya ini digencarkan. Ini harus berhasil dalam semua pembayaran, karena ini akan mempermudah kita untuk membayar PBB tadi seperti itu. Kan tinggal ngeklik gitu Mbak. Klik ini muncul, tinggal kita membayarnya pakai m-banking sudah selesai, pakai QRIS itu sudah selesai. Jadi kita nggak susah-susah harus datang ke kantor pajak lagi, mungkin ke kayak ke BPD, kayak Ibu nggak usah antri lagi, tinggal ngeklik dari rumah seperti ini, udah semua selesai Mbak. Jadi sobat pajak semua sekarang sudah dimudahkan untuk SPPT PBB, yaitu tagihan tadi, dan juga pembayarannya bisa lewat aplikasi JSS. Nanti sobat pajak bisa ngeklik Krisna. Nah, jadi gini Bu, keluhan di masyarakat tentunya sangat berkurang ya Bu dengan adanya digitalisasi ini ya Bu ya. Karena mungkin SPPT bisa didapatkan dengan mudah, jadi tidak takut hilang. Terus untuk warga yang ada di luar kota Yogyakarta juga bisa langsung tinggal download tadi. Kayak kita ini ya Bu ya, mau belanja online. Gitu ya Bu ya, leres ya Bu ya. Jadi ini keren sekali sobat pajak. Jadi tidak perlu menunda-nunda pajak karena digitalisasi ini kita semua dimudahkan. Nah, untuk Pak Dewa nih ya Pak Dewa, kembali ke Pak Dewa. Kalau ngomongin manfaat nih Pak Dewa, masyarakat pengen tahu memangnya apa sih keuntungannya buat masyarakat? Iya, keuntungannya sangat banyak ya Mbak ya. Di sisi lain hemat tenaga dan waktu. Betul. Sama kita memang untuk saat ini memang dari peralihan ke digitalisasi, memang dari dulu kan dari petuk kita harus membayar ke antrian di pajak itu pakai kertas itu. Betul, itu sekarang berubah sini kan, makanya program dari pemerintah itu pengen meminimaliskan atau mempermudah jadi masyarakat supaya hemat waktu dan tenaga ketika kita harus bayar itu gak buru-buru, gak usah antri yang lainnya seperti itu. Kemudian masyarakat bisa tahu, kita bisa transparan lah apa yang kita harus bayarkan. Harus kita nominal-nominal yang harus kita bayarkan transparan. Kemudian manfaatnya yang ketiga adalah membantu pemerintah dengan kita bisa membayar pajak dengan tepat waktunya, pembangunan bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali bagi
kalau dengan digitalisasi yang saat ini itu untuk mempermudah, walaupun sekarang itu yang digitalisasi mungkin masih yang muda-muda, yang tua-tua masih pikirannya masih yang masih lama, masih susah itu, tapi tetap dari pemerintah kota akan tetap selalu mendorong menginformasikan gimana caranya kita lebih dengan kemajuan zaman ini dengan digitalisasi untuk mempermudah layanan itu supaya bisa hemat tenaga dan waktu itu yang utama. Juga nanti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin tinggi ya Pak. Ya, saya masyarakat itu lebih tinggi. Nah, poinnya seperti itu Sobat Pajak, karena kepercayaan ya. Jelas kalau sistemnya nanti jelas dan mudah, masyarakat akan semangat untuk membayarkan pajaknya. Saya ke Bu Ipung lagi ya Bu ya. Tapi saya yakin nggak langsung mulus ya Bu ya untuk digitalisasi pajak meniko ya Bu ya. Apa tantangan waktu pertama kali ada sistem digital di pelayanan pajak Ibu? Tantangannya ya Mbak, banyak masyarakat kita yang belum tahu ya cara adanya digitalisasi ini, caranya bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Itu pun harus dimulai dari petugas pajak itu sendiri. Karena betul. Dalam petugas pajak itu kan harus menguasai semuanya Mbak. Yang ada di pajak itu ya. Betul. Tidak semua ya bisa langsung bisa dia memakai seperti itu. Makanya harus ada pelatihan, pendampingan untuk semua petugas pajak dulu. Setelah semua petugas pajak itu sudah terampil, sudah bisa kan, baru hal ini juga disebarkan kepada masyarakat gitu. Dalam arti biar nanti petugas masyarakat bisa melayani petugas pajak itu bisa melayani masyarakat kita dengan lancar, istilahnya seperti itu Mbak. Jadi memang banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi saat ini agar sistem digitalisasi ini bisa dilakukan oleh semuanya, dari semua petugas pajak, dari masyarakat. Jadinya bisa semua sistem digitalisasi kita bisa diketahui, bisa dipelajari, bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat kita, seperti itu. Betul sekali Ibu Ipung. Ya sih, saya juga bayangin kalau ada masyarakat yang tadi ya Bu ya, sampun sepuh sampun tua tadi ya, otomatis kalau untuk aplikasi dia akan bingung ya, sehingga dia butuh sosialisasi dan pendampingan dan pendekatan dari petugas pajak yang ada di pemerintah kota Yogyakarta ya. Lalu saya mau tanya ke Ibu Ipung terkait masyarakat yang di rumah itu tidak mempunyai sarana prasarana atau perangkat teknologi, apakah sudah disediakan di BPKAD dan dari DPRD itu tahu Ibu? Ya, itu sudah ada disediakan Mbak. Jadi di dalam sistem yang JSS tadi JSS lagi nggak usah ke itu nggak usah harus ke pajak BPKAD ke balai kota. Nanti di kelurahan-kelurahan sendiri sudah tersedia seperti itu, di kelurahan, kecamatan. Kalau mau minta didampingi, minta diakseskan itu sudah tersedia Mbak, karena wilayah kami memang kita menganjurkan bagi mau pembayar pajak dan semuanya didampingi seperti itu. Kan nanti kalau nggak didampingi itu mungkin yang tidak bisa tadi mungkin karena sepuh dan semuanya kan bisa didampingi oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Seperti itu. Kalau emang nggak punya sama sekali ya nanti ke kelurahan, ke kecamatan atau ke BPKAD ya. BPKAD kan disediakan istilahnya tempat untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memang ada kesulitan seperti itu. Nah, Sobat Pajak, kemudahan ini kan sangat luar biasa. Tadi Bu Ipung bilang kalau di kelurahan, di BPKAD itu sudah siap dengan pelayanan digitalisasi ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada perangkat di rumah, bisa datang ke kelurahan, kecamatan ataupun ke BPKAD sendiri. Nanti ada petugas dari BPKAD yang siap membantu masyarakat semuanya. Nah, kembali ke Pak Dewa. Pak Dewa, kalau boleh tahu ya, apa dampak positif yang sudah terlihat dari digitalisasi pajak daerah ini? Ya, dampak positifnya masih banyak sih Mbak. Dari beberapa itu pendapatannya meningkat, PAD-nya meningkat. Jadi pendapatannya meningkat itu kan mempengaruhi dari kepercayaan dari masyarakat itu sendiri,
supaya dengan membayar pajak itu bisa lebih yakin kan seperti itu. Dan data-data juga real asli, semuanya sesuai standar kan seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dari masyarakat, terus kita dari penerimaan pembangunan yang tadi saya katakan itu bisa cepat terlaksana itu Mbak. Jadi sangat penting sekali itu. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi bukan cuman soal teknologi yang luar biasa ini, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta. Sehingga tadi pendapatan asli daerah bisa meningkat, karena pendapatan asli daerah itu memang dibutuhkan oleh daerah untuk membangun daerah, infrastruktur dan hal-hal yang lain bersifat sosial di dalam masyarakat. Ya, seperti itu teman-teman sobat pajak. Nah, ini segmen terakhir ya untuk Bapak Dewa dan Ibu Ipung. Boleh kasih pesan untuk masyarakat Kota Jogja yang menyaksikan podcast Opoyo hari ini. Mungkin Ibu Ipung terlebih dahulu. Bagi pemirsa dan pendengar yang ikut ya bergabung dengan podcast Opoyo, saya ingin berpesan, bayarlah pajak tepat pada waktunya biar aman dan nyaman, dan ingatlah pajak yang disetorkan itu adalah untuk perbaikan istilahnya di daerah, istilahnya biar semuanya Kota Yogyakarta ini menjadi indah, karena apa yang dihasilkan keindahan Kota Yogyakarta itu berasal dari pajak Anda semuanya. Terima kasih Bu Ipung. Monggo Pak Dewa ada saran buat pemirsa sobat pajak. Pemirsa sobat pajak, sore hari ini ya memang kita dengan era digitalisasi, kita mulailah sekarang belajar untuk berupaya untuk belajar dengan digitalisasi supaya keamanan kita terjaga, dari data-data pribadi kita terjaga, supaya dengan digitalisasi kita lebih mempermudah untuk pembayaran dan informasi-informasi yang ada di dalam semua pajak itu bisa didapatkan dengan baik. Terima kasih Pak Dewa. Wah, pesannya keren sekali, luar biasa. Setuju banget. Untuk bayar pajak itu bukan cuman kewajiban, tapi juga bentuk cinta kasih kita kepada Kota Yogyakarta menika nggih, Pak. Bu, ya. Seru sekali obrolan di siang hari ini. Ternyata di balik digitalisasi pajak daerah ada kerja keras besar yang bikin hidup kita lebih mudah dan menjadikan daerah kita lebih maju. Terima kasih banyak buat Ibu Ipung dan Bapak Dewa dari DPRD Kota Yogyakarta Komisi B yang sudah hadir dan berbagi cerita di podcast Opoyo. Semoga obrolan ini bisa bikin kita jadi lebih paham, makin paham dengan digitalisasi pajak daerah. Buat sobat pajak semua, ingat ya, bayar pajak sekarang lebih mudah. Jadi kita dukung digitalisasi pajak daerah dan segera bayarkan pajakmu. Sampai jumpa di episode Opoyo berikutnya. Saya Feni, pamit undur. Terima kasih dan jangan lupa, mari bangun daerah mulai dari taat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.